Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kemampuan kepemimpinan sebagai manajer atau yang berjudul kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Tentang bagaimana seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga yang mampu mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi melalui kemampuan manajerial yang baik. Seorang pemimpin bukan hanya seorang yang memberi perintah, tetapi juga yang mampu menggerakkan, mengarahkan, serta memberikan inspirasi kepada anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Islam, kepemimpinan memiliki makna yang sangat mendalam karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepemimpinan yang efektif yang harus memiliki 4 kemampuan utama seperti uh, yang terlihat dalam materi ini, yaitu 1. Kemampuan menentukan arah dan tujuan organisasi. 2. Mampu mempertahankan dan mengembangkan organisasi. 3. Mampu mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. 4. Mampu memanfaatkan otak kanan dan imajinasi, kreativitas, dan emosional berpikir. Mari kita bahas satu persatu tentang dengan mendalam. Nah, di sini kemampuan pemimpin sebagai manajer dan ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut, yaitu 1. Menentukan arah dan tujuan organisasi. Kemampuan pertama yaitu harus dimiliki seorang pemimpin adalah kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini adalah sasaran yang ingin dicapai secara bersama-sama oleh semua anggota. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah seperti kapal nakoda. Seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab mau kemana organisasi ini melangkah, apa yang ingin kita capai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menentukan arah berarti membuat visi dan misi yang jelas. Visi adalah gambaran besar tentang masa depan organisasi, sedangkan misi seperti kawan-kawan tahu adalah langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Contoh, jika kita berada dalam organisasi mahasiswa, visi kita mungkin adalah menjadi organisasi yang unggul, eh, be, berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat kampus. Misalnya bisa berupa mengadakan kegiatan sosial, meningkatkan potensi akademik anggota, dan memperluas jaringan dengan organisasi lain. Pemimpin harus mengkomunikasikan visi dan misi ini dengan baik agar anggota memiliki arah yang sama. Dalam Islam, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam uh, Quran surat Al-Hasyy ayat 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini menegaskan pentingnya perencanaan arah hidup begitu pula dalam organisasi. Mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Poin 2, kemampuan kedua adalah mempertahankan dalam mengembangkan organisasi dalam dunia manajemen. Mempertahankan organisasi berarti menjaga agar sistem yang sudah berjalan dapat tetap efektif. Sedangkan mengembangkan berarti membuat organisasi semakin maju dan relevan untuk perubahan zaman. Seorang pemimpin perlu menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, planning, organizing atau pengorganisasian, penggerakan atau actuating, atau pengawasan controlling. Selain itu, dalam pengembangan organisasi, pemimpin perlu melakukan penilaian kinerja atau
evaluasi, dan perbaiki keberlanjutannya atau controlling improvement. Contohnya, jika ada kegiatan yang tidak efektif, pemimpin perlu mencari tahu penyebabnya dan memperbaikinya dengan cara ini. Organisasi tidak stagnan, melainkan terus tumbuh dan beradaptasi. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan luar biasa dalam pengembangan umat dan organisasi dakwah. Beliau membangun struktur masyarakat Madinah dengan sistem yang tertata, menempatkan orang sesuai kemampuan dan selalu memperbaiki strategi dakwah sesuai kondisi umat. Ya, selanjutnya poin 3, mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya. Kemampuan ketiga adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Sumber daya yang daya di sini mencakup sumber daya manusia atau SDM, sumber daya material atau sumber daya waktu dan informasi. Seorang pemimpin harus bisa mengenali potensi masing-masing anggota. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, tetapi setiap orang punya kelebihan yang bisa dikembangkan. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendirian, melainkan memberikan ruang kepada orang lain untuk berkontribusi. Contohnya, dalam sebuah tim kerja, ada yang pandai berkomunikasi dan ada yang ahli dalam administrasi, dan ada yang memiliki kreativitas tinggi. Pemimpin harus mampu menempatkan orang sesuai bidangnya. Inilah yang disebut dengan the right man in the right place. Dalam Islam, hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menugaskan sahabat-sahabatnya sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, Khalid bin Walid sebagai panglima perang karena keberaniannya, Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pengatur logistik karena ketelitiannya, dan Muaz bin Jabal sebagai pengajar karena ilmunya yang luas. Dengan mengelola potensi yang ada, organisasi akan berjalan lebih efektif dan harmonis. Selanjutnya poin 4, memanfaatkan otak kanan dan melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosional berpikir. Kemampuan terakhir adalah manfaat otak kanan dan dalam berpikir. Manusia memiliki dua belah otak, otak kiri dan otak kanan, yang memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri lebih dominan pada hal-hal logis atau analis, rasional dan sistematis di sini. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan imajinasi, kreativitas, intuisi atau emosional. Dalam kepemimpinan, keduanya harus seimbang. Pemimpin yang hanya menggunakan otak kiri akan terlalu kaku, terlalu rasional, dan kurang peka terhadap perasaan bawahannya. Sedangkan pemimpin yang hanya mengandalkan otak kanan tanpa logika akan sulit membuat keputusan atau yang struktur. Pemimpin ideal adalah mereka yang mampu mengembangkan rasional dan empati, antara analisis dan perasaan, antara perhitungan dan intuisi. Maaf. Dalam Islam kita mengenal istilah ulul albab, orang yang berpikir dengan akal sehat sekaligus dengan hati yang bersih. Selanjutnya, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menegaskan bahwa orang beraksi adalah mereka yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi sambil mengingat Allah. Artinya, berpikir logis dan emosional harus seimbang dalam setiap tindakan atau dalam kepemimpinan. Yap. Nah, selanjutnya itu adalah kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan
Dalam organisasi, kedua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian, padahal sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan atau power atau kewenangan, authority adalah dua hal yang saling berkaitan, namun memiliki ruang lingkup dan implikasi yang berbeda. Kekuasaan menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kewenangan berkaitan dengan hak yang sah untuk memberikan perintah berdasarkan posisi dalam organisasi. Dalam kata lain, seorang bisa saja memiliki kekuasaan tanpa jabatan formal, tetapi kewenangan selalu melekat pada posisi yang resmi. Seperti satu, kewenangan ditanamkan pada posisi seseorang. Dalam materi disebutkan bahwa kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Artinya wewenang merupakan bagian dari kekuasaan, tetapi cakupnya lebih sempit. Kekuasaan seringkali melibatkan unsur kekuatan dan paksaan. Misalnya seorang menggunakan pengaruh, ancaman, atau bahkan penghargaan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Namun, kewenangan tidak selalu mengandung unsur paksaan. Kewenangan lebih pada hak formal yang diberikan organisasi kepada seorang untuk mengambil keputusan dan mengatur bawahan. Contoh perbedaannya itu adalah seorang ketua organisasi memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal rapat dan membagi tugas. Namun, seorang anggota berpengaruh, disegani, dan sering memberi ide brilian, bisa memiliki kekuasaan meskipun tidak punya jabatan resmi. Jadi, dalam sebuah organisasi, kewenangan menimbulkan keputusan karena legitimasi, sementara kekuasaan menimbulkan pengaruh karena kekuatan pribadi atau situasi. Dalam konteks Islam, kekuasaan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan. Disalahgunakan pemimpin yang diberi wewenang untuk melaksanakannya dengan amanah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Yang kedua adalah unsur-unsur dalam kewenangan. Dalam gambar mendapatkan tiga unsur utama dalam kewenangan, yaitu wewenang ditanamkan pada posisi seorang, yang artinya seorang memiliki kewenangan karena jabatan, bukan karena sifat pribadinya. Contoh, seorang kepala sekolah memiliki kewenangan hak menilai guru dan menentukan kebijakan sekolah karena posisinya, bukan karena dia lebih tua atau lebih pandai dari yang lain. Inilah mengapa ketika seseorang pindah jabatan, kewenangan itu juga berpindah ke orang yang bergantikannya. Kewenangan tidak melekat secara pribadi, tetapi pada jabatan struktural. Kita dapat melihat contoh dalam pemerintah atau di presiden, menteri, camat, kepala desa, semuanya memiliki wewenang selama mereka menduduki jabatan itu. Selain masa jabatan berakhir, wewenang mereka pun berhenti. Yang kedua itulah wewenang diterima oleh bawahan. Kewenangan tidak akan berjalan tanpa penerimaan dari bawahan. Meskipun seorang memiliki jabatan resmi, tapi bawahan tidak mengakui dan menghormati kewenangan tersebut, maka pemimpinnya akan lemah. Inilah pentingnya legitimasi dan kepercayaan. Pemimpin harus memiliki sifat adil, terbuka, dan bijaksana agar pemerintah diterima dengan kesadaran, bukan karena takut. Dalam manajemen modern, kepemimpinan yang efektif bukanlah yang memaksa, tetapi yang menginspirasi, bahkan yang bukan karena takut, tetapi karena percaya bahwa pemimpin tahu apa yang
terbaik untuk organisasi. Wewenang digunakan secara vertikal, wewenang selalu mengalir dari atas ke bawah mengikuti struktur hierarki organisasi. Misalnya, dalam lembaga pendidikan, rektor memberi wewenang kepada dekan, dekan memberi wewenang kepada ketua jurusan, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai rantai komando atau chain of command. Struktur vertikal ini penting untuk menjaga keteraturan dan akuntabilitas, namun dalam praktik pemimpin yang bijak tetapi perlu melibatkan komunikasi dua arah, yaitu dari bawahan ke atasan, agar aspirasi anggota juga terdengar. Dalam Islam, sistem kepemimpinan vertikal ini juga dikenal, tetapi selalu diiringi dengan musyawarah. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, yang artinya meskipun pemimpin memiliki wewenang tertinggi, keputusan sebaiknya tetap melibatkan partisipasi bersama. Selanjutnya poin 3, perbedaan dampak kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan cenderung berfokus pada hasil dan sering kali bisa bersifat memaksa, sedangkan wewenang lebih menekankan proses yang sah atau prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang dapat menggunakan kekuasaan tanpa dasar kewenangan akan mudah ditolak dan oleh bawahannya. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kewenangan tetapi tidak mampu menggunakan kekuasaannya dengan bijak akan kehilangan wibawa mereka. Maka kepemimpinan ideal adalah perpaduan antara kekuasaan dan kewenangan, di mana hak formal digunakan dengan kebijaksanaan pribadi dan nilai moral. Baik, selanjutnya itu adalah basis kekuasaan. Secara umum ada 4 basis kekuasaan utama, yaitu kekuasaan antar pribadi, struktural, dan situasional, pengambilan keputusan, serta kekuasaan informal. Yang satu adalah kekuasaan antar pribadi, ya. Kekuasaan ini berasal dari kepribadian dan kemampuan interpersonal seseorang. Pemimpin dan karisma, kejujuran, dan kemampuan berkomunikasi yang baik dan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Contohnya seorang ketua organisasi yang disegani karena keteladanan dan empati meskipun tanpa ancaman atau jabatan tinggi. Anggota tetap menghormati dan mengikuti arahannya. Ini disebut personal power, yaitu kekuatan atau kekuasaan yang muncul dari kepercayaan dan rasa hormat, bukan dari jabatan formal. Yaitu dengan kedua, kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan ini muncul karena seseorang memegang posisi atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi, misalnya kepada kepala sekolah, manajer, ketua divisi, atau jabatan pemerintah. Kekuasaan ini disebut juga positional power karena melekat kepada jabatan pemerintah. Kekuasaan ini disebut juga passional power karena melekat pada jabatan yang dipegang. Selain itu, sifat kekuasaan ini bisa berubah tergantung situasi. Dalam keadaan darurat, misalnya, seorang bisa memiliki kekuasaan tambahan untuk mengambil keputusan cepat atau menunggu persetujuan antara atasan. Contoh dalam operasi penyelamatan, komandan lapangan bisa langsung memutuskan strategi tanpa harus menunggu instruktur pusat. Yang ketiga terus, kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan.
Kekuasaan ini berhubungan antara kemampuan menentukan arah organisasi melalui keputusan-keputusan penting. Seorang yang memiliki uh, otoritas untuk menentukan kebijakan, menetapkan anggaran atau memilih strategi memiliki pengaruh besar terhadap jalan organisasi. Dalam konteks ini, pemimpin harus bijak karena setiap keputusan akan berdampak luas bagi bawahannya. Kekuasaan jenis ini menentukan tanggung jawab, analisis, dan matang dan pertimbangan moral. Selanjutnya yang keempat, kekuasaan informasi. Di era modern, informasi adalah kekuatan orang yang menguasai informasi penting memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi opini, arah kebijakan, dan keputusan orang lain. Contohnya paling nyata. Seorang sekretaris atau staf administrasi bisa memiliki kekuasaan besar karena mereka tahu informasi internal atau informasi internal organisasi yang tidak diketahui semua orang. Atau seorang analisis data yang memegang hasil atau riset strategi juga memiliki posisi yang paling meski bukan pejabat tinggi. Jadi kekuasaan tidak selalu datang dari jabatan, tetapi bisa juga dari pengetahuan dan akses terhadap informasi. Selanjutnya itu adalah kekuasaan antar pribadi, yaitu kekuasaan yang muncul dari hubungan langsung antar individu atau dengan yang lain dalam organisasi. Jenis kekuasaan ini berperan penting karena tidak hanya didasari oleh jabatan formal, tetapi juga oleh kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain. Secara pribadi, ada dua bentuk utama kekuasaan antar pribadi yang akan kita bahas, yaitu kekuasaan legitimasi dan kekuasaan imbalan. Yang pertama itu adalah kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisi dalam struktur organisasi. Artinya, kekuasaan ini muncul karena adanya pengakuan resmi terhadap jabatan atau wewenang seseorang. Contohnya, seorang kepala sekolah memiliki hak untuk memberi perintah kepada guru-guru karena sistem organisasi sekolah memang mempengaruhi kekuasaan itu. Demikian pula seseorang manajer dapat mengatur bawahan karena struktur perusahaan menetapkan dia di posisi yang lebih tinggi. Namun, batas kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku. Dalam organisasi yang menjunjung tinggi musyawarah, misalnya pemimpin tidak bisa bertindak sewenang-wenang meskipun memiliki jabatan tinggi. Maka legitimasi sejati muncul bukan hanya dari jabatan, tetapi juga dari kepercayaan dan perintah bawahan. Jadi kekuasaan legitimasi efektif bila pemimpin menggunakan jabatan dengan bijak, adil, dan sesuai nilai-nilai organisasi. Yang kedua adalah kekuasaan imbalan. Selanjutnya adalah kekuasaan imbalan, yaitu kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain selain pemberian hadiah atau penghargaan. Misalnya, seorang pemimpin memberi bonus, promosi, atau pujian kepada anggota yang bekerja dengan baik. Dengan cara ini, bawahan akan lebih termotivasi untuk mengikuti arahan pemimpin karena adanya imbalan atau kepatuhan. Kekuasaan imbalan ini sering digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi, yang artinya seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan jabatan juga, tetapi menggunakan imbalan untuk memodifikasi perilaku bawahan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Namun pemimpin perlu berhati-hati. Jika terlalu sering menggunakan imbalan tanpa penilaian yang adil, maka bawahan bisa kehilangan motivasi intrinsik dan bahaya kerja demi hadiah semata. Oleh karena itu,
kekuasaan imbalan harus digunakan secara proporsional dan adil agar tetap menumbuhkan semangat kerja yang sehat. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah kekuasaan antara pribadi. Pada bagian ini kita melanjutkan kekuasaan antara pribadi, yaitu kekuasaan yang muncul dari hubungan langsung antara individu satu dengan individu lainnya. Jika sebelumnya kita telah membahas kekuasaan legitimasi dan imbalan, maka sekarang kita akan membahas dua bentuk lain, yaitu kekuasaan paksaan dan kekuasaan ahli. Langsung saja, kekuasaan paksaan itu adalah kekuasaan untuk menghukum atau memberikan konsekuensi negatif kepada seseorang yang tidak mematuhi perintah atau aturan. Kekuasaan ini sering dianggap sebagai lawan dari kekuasaan imbalan. Jika imbalan digunakan untuk memberi penghargaan, maka kekuasaan paksa digunakan untuk memberi hukuman. Contoh biasa kita lihat dalam dunia kerja, seorang manajer mungkin memberikan teguran, surat peringatan atau sanksi disiplin kepada karyawan yang melanggar aturan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendorong kedisiplinan yang tanggung jawab. Namun, penggunaan kekuasaan paksaan perlu sangat hati-hati digunakan berlebihan. Justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti perasaan dendam, penurunan motivasi, bahkan resistensi dari bawahan. Maka, pemimpin yang bijak akan menggunakan kekuasaan paksaan sebagai langkah terakhir, hanya bila pendekatan lain tidak berhasil. Jadi kekuasaan paksaan sebaiknya digunakan secara proporsional, hanya untuk memperbaiki perilaku dan menjaga produktivitas organisasi. Yang kedua itu adalah kekuasaan ahli. Perbedaan dengan kekuasaan paksaan atau kekuasaan ahli, expert powers bersumber dari pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khususnya dari yang dimiliki seseorang. Orang lain akan menghormati dan mengikuti arahan seseorang karena mereka percaya pada kemampuannya. Contoh mudahnya, seorang dokter memiliki kekuasaan ahli dalam bidang kesehatan ketika ia memberi saran medis. Pasien akan menurut bukan karena takut, tetapi karena yakin bahwa dokter memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi. Dalam dunia organisasi, pemimpin yang memiliki keahlian teknis, kemampuan komunikasi, atau strategi manajerial yang kuat akan lebih mudah mendapatkan pengaruh dan kepercayaan. Kekuasaan ahli ini bersifat personal, bukan karena jabatan tetapi karena kompetensi yang diakui oleh orang lain. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan seseorang, semakin besar pula kekuasaan ahlinya. Inilah bentuk kekuasaan yang paling berkelanjutan dan positif, karena didasarkan pada rasa hormat dan kepercayaan, bukan rasa takut. Selanjutnya itu adalah kekuasaan antara pribadi, atau poinnya adalah kekuasaan panutan. Coba perhatikan tokoh dalam slide, banyak individu yang mengikuti beliau bukan hanya karena posisi, tetapi karena kepribadian dan perilaku beliau yang memukau. Inti dari kekuasaan panutan adalah identifikasi diri, bawahan merasa terhubung dan terinspirasi dari pemimpin tersebut. Karisma adalah basis seorang yang karismatik, misalnya seorang ahli, politikus, atau olahragawan memiliki kekuasaan panutan. Kekuasaan karisma ini yang menentukan derajat pengaruhnya terhadap orang lain. Pemimpin dengan kekuasaan panutan
Yang kuat seringkali tidak perlu menggunakan perintah atau formal atau sanksi karena pengikutnya patuh secara emosional dan sukarela. Jadi kekuasaan panutan adalah tentang siapa Anda, bukan apa jabatan Anda. Ini adalah sumber kekuasaan yang membangun loyalitas mendalam. Namun, kekuasaan juga dapat datang dari sistem itu sendiri. Nah, slide selanjutnya itu adalah kekuasaan struktural dan situasional. Berapa dengan karisma personal, kekuasaan struktural dan situasional berakar pada sistem. Kekuasaan jenis ini terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi adalah mekanisme pengolahan menciptakan kekuasaan dan wewenang formal, yaitu jabatan dan hierarki. Seorang berkuasa karena posisi mereka menguntungkan, mereka mengendalikan sumber daya, memberikan tugas pengambilan keputusan. Kekuasaan ini dilaksanakan pada jabatan bukan pada orangnya. Menariknya, struktur ini juga dapat menciptakan kekuasaan informasi, misalnya seorang yang mengendalikan aliran informasi atau komunikasi dalam sistem seperti staf khusus atau sekretaris. Bisa bisa memiliki kekuasaan besar. Mengapa? Karena mereka dapat memfilter atau menunda atau mencapai informasi penting yang diterima oleh pengambil keputusan tertinggi. Singkatnya, kekuasaan struktur adalah tentang wewenang yang diatur oleh sistem, memastikan tugas-tugas terdistribusi dengan jelas. Kekuasaan ini menjadi dasar bagi fungsi terpenting dalam kepemimpinan, seperti mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya adalah kekuasaan pengambilan keputusan. Di sini kekuasaan pengambilan keputusan adalah penentu arah organisasi, ya, derajat seseorang atau subunit dalam mempengaruhi proses. Ini akan menentukan beberapa dasar kekuasaan mereka. Pihak yang memiliki kekuasaan ini mampu mengendalikan 3 hal krusial. Yang pertama itu adalah jalannya proses, siapa yang boleh berpartisipasi dalam rapat, dan bagaimana agenda disusun. Yang kedua itu adalah alternatif yang dipilih. Mereka memastikan bahwa pilihan yang mereka sukai atau tidak disukainya masuk atau keluar dari daftar operasi. Yang ketiga itu adalah waktu keputusan. Kapan keputusan harus segera diambil atau kapan ditunda. Sebagai contoh, jika tim marketing berhasil meyakinkan manajemen bahwa masalah utama perusahaan adalah kurangnya promosi, bukan kualitas produk, maka secara efektif mereka telah mengarahkan keputusan dan mengamanahkan alokasi anggaran yang lebih besar. Kekuasaan ini sangat strategis karena mengubah nilai menjadi tindakan dan menentukan hasil akhir. Namun, dunia modern kekuasaan ini seringkali didahului oleh pengusahaan atau satu sumber daya yang sangat berharga, seperti informasi. Selanjutnya adalah kekuasaan informasi. Di zaman ini, kekuasaan informasi menjadi semakin dominan, memiliki jangkauan atau informasi yang relevan dan penting adalah sumber kekuasaan yang besar.
Kekuasaan seseorang tidak hanya berasal dari jabatannya, tetapi juga dari penguasaan atau data dari fakta yang relevan. Perkiraan seorang akuntan, secara posisi formal dia mungkin tidak setinggi manajer senior, tetapi dia memiliki kekuasaan karena mengendalikan data keuangan yang menentukan kesehatan perusahaan. Demikian juga dengan seorang manajer, mereka menjadi sangat berkuasa karena mengalokasikan sumber daya dan mengambil keputusan penting berdasarkan informasi yang mereka sering kuasai. Memegang kunci informasi membuat seorang sangat diperlukan dan seringkali tidak dapat digantikan dalam proses strategis. Informasi menjadi mata uang yang memungkinkan individu mempengaruhi keputusan strateginya. Jadi informasi adalah informasi dari keputusan yang baik. Seorang yang pemimpin harus memiliki kekuasaan ini, namun kekuasaan ini harus dibarengi dengan kriteria personal yang kuat. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur pimpinan atau manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa atau kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemudian kemampuan bawahan macam-macam seperti 4 faktor, itu adalah bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, dan 2 adalah ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, dan 3 adalah ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan poin 4 itu adalah ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang memimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapi. Nah, kita beralih ke kriteria personal seorang pemimpin. Dua kriteria awal ini adalah fondasi moral dan mental. Menerima tanggung jawab, pemimpin harus menerima kewajiban untuk mencapai tujuan. Ini berarti dia harus bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di bawahnya. Pemimpin harus mampu mengatasi hambatan dari bawahan, bahkan mengatasi tekanan kelompok informasi yang mungkin bertentangan dengan tujuan organisasi. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk berdiri paling depan saat badai datang. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa perseptif. Persepsi adalah kemampuan untuk mengamati dan menemukan kekayaan sejati dari lingkungan dan organisasi. Ini mencakup satu, menganalisis tujuan organisasi, yang kedua memahami kekuasaan dan kelemahan bawahan, yang ketiga adalah memiliki persepsi introspeksi, yaitu menilai diri sendiri. Baik, tanggung jawab ini adalah komitmen, persepsi dan kesadaran. Keduanya memastikan pemimpin bekerja di atas dasar yang kuat dan realistis. Selanjutnya ada poin 3 dan 4. Yang ketiga itu adalah bersikap objektif.
Objektif adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau masalah sebagai adanya, bebas dari emosi dan bias pribadi. Ini memantau pemimpin meminimalkan faktor emosional dan pribadi yang seringkali pada perasaan atau hubungan pribadi. Objektif menjamin keadilan dan rasionalitas dalam kepemimpinan. Dan selanjutnya itu adalah poin 4, menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan masa yang penting untuk dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena dalam kenyataan masalah seringkali datang bersamaan dan saling berkaitan. Pemimpin harus bisa memilih, mengurutkan dan mengalokasikan energi pada masalah yang memberikan dampak terbesar. Dan tanpa prioritas, kita hanya akan diskusikan oleh hal-hal yang mendesak, bukan hal-hal yang penting seperti manajemen risiko. Kriteria terakhir adalah kemampuan berkomunikasi. Hal ini adalah keharusan bukan pilihan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain agar bantuan itu efektif. Komunikasi yang jelas mutlak diperlukan. Kemampuan ini mencakup dua sisi. Yang pertama adalah memberikan informasi. Ini adalah tentang pemberitahuan perintah yang jelas atau penyampaian visi dan alokasi tugas yang yang tidak ambigu. Yang kedua adalah menerima informasi. Ini adalah tentang mendengarkan umpan balik, keluhan atau ide dari bawahan. Kegagalan komunikasi seringkali menjadi akar dari kegagalan organisasi. Jika perintah tidak jelas atau jika pemimpin tidak mau mendengar, maka semua kriteria baik lainnya akan lumpuh. Komunikasi efektif membangun pemahaman bersama dan menghilangkan asumsi ambigu. Komunikasi adalah jembatan antara pemimpin dan pengikutnya. Ini mengubah rencana menjadi tindakan kolektif. Kriteria ini sangat yang kemudian hari membentuk kualitas atau karakter ideal seorang pemimpin yang bagus. Nah, selanjutnya itu adalah perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada satu cara terbaik untuk memimpin yang tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi, seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Penggunaan satu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban dan pemimpin. Kewajiban yang diterapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah dianut oleh pemimpin yang mengembangkan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah karakter pemimpin yang ideal. Jika kriteria adalah dasar dan maka karakter adalah representasi utuh dari pemimpin ideal. Zat ini menampilkan 7 karakter ideal. Mari kita kelompokkan mereka. Kualitas intelektual dan
proaktif dan berinisiatif. Pemimpin tidak hanya menunggu masalah, tetapi berpikir ke depan dan mengambil langkah pertama. Ya, terus kualitas integritas, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan jujur. Tiga hal ini adalah model sosial pemimpin. Tanpa integritas, kekuasaan, dan kriteria hanya tidak akan menciptakan pengaruh juga jangka panjang. Kepercayaan adalah aset terbesar seorang pemimpin. Kualitas emosional dan relasional, rela berkorban dan tidak dicintai dan mencintai kelompoknya. Pemimpin sejati mendahulukan kompetisi tim, kemudian berkorban membangun ikatan yang kuat, menunjukkan bahwa dia peduli dan komitmen pada kesuksesan bersama. Karakter ini memastikan bahwa pemimpin tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki hati yang tepat. Namun bagaimana semua karakter ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata di kemudian hari. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi dengan baik dengan tim atau anggota atau orang yang dipimpin demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebuah organisasi atau kelompok. Yang kedua itu adalah jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang diskusi dan bawahannya dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, selanjutnya tidak memberikan kepercayaan kepada anggota. Seorang pemimpin yang baik bisa memberi kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada timnya, setiap anggota, ataupun setiap divisi yang ada di suatu organisasi atau kelompok tersebut. Yang keempat, tidak memberikan sama sekali pujian. Sekali memuji bawahan hanya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini juga membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik maju untuk kedepannya. Yang kelima itu adalah konflik. Apabila bawahan ada ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendiri. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkan juga kepada pihak sebelah pihak. Karena itu adalah tidak terbuka. Jika ada merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan tidak memberikan kehebatan kerja tim Anda, ini menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Selalu terbuka kepada setiap anggota, itu mempererat suatu jalin komunikasi atau hubungan emosional. Selanjutnya itu adalah poin 7, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikan sebuah tugas yang notabene-nya yang harus diselesaikan oleh pemimpin tersebut. Poin 8 adalah pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi bisa menginspirasi tim, tidak bisa menginspirasi tim, tidak bisa memotivasi kinerja atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta juga.
yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang tidak memiliki tujuan dan arah sama sekali, sama saja dengan orang buta tersebut. Selanjutnya itu adalah poin ke-9, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri ke depannya. Selanjutnya poin 10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu atau storytelling yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum dan lingkungan yang tepat sekali untuk digunakannya storytelling atau pengalaman masa lalu tersebut. Dan 11, terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang menerapkan dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Dan poin 12 itu adalah tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi yang Anda jalani. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan antara naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya yang bijak atau berpotensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya itu adalah poin 13, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan mendatang nantinya. Dan poin 14, tidak melihat peluang. Visi membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perusahaan jika keadaan memburuk. Ini juga tepat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar, di dalam dan di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun itu sangat tepat sekali. Dan poin 15, tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Justru saya di sini seringkali suka dengan pemimpin yang sombong, karena pemimpin sombong itu sangat pede, percaya diri, dan saya suka itu. Terima kasih, saya Miko Di Cahyo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.